Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan salah satu fungsi dari tanaman Sansevieria untuk mengatasi penyakit six building syndrome. Ini kita harus tahu manfaat-manfaat dari berbagai macam tanaman yang kita punyai. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ini ada pertanyaan, pernahkah Anda merasa tidak nyaman jika berada di dalam ruangan atau gedung? Wah, ini terutama ini untuk saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang memang kerjanya sebagai orang kantoran, yang tiap hari tinggal di gedung, bahkan mungkin gedung yang bertingkat, yang tingkatnya tinggi, tiap hari aktivitasnya berada di dalam gedung, dan itu sangat berbeda dengan di outdoor, di ruangan terbuka yang di alam bebas begitu. Dan ini gejalanya seperti apa? Ya, kalau ada sih orang yang masuk di dalam gedung yang sudah bertahun-tahun ataupun masih baru, itu rasanya mual, pusing, gatal-gatal, ya, sering sakit kepala, kemudian mudah lelah. Nah, ini intinya tidak nyaman lah begitu. Nah, ini mungkin bisa dirasakan. Tetapi jika kita sudah sebentar keluar dari gedung juga, kok cepat sembuh ya, apa itu ya, cepat selesai masalah. Ini bila iya, kemungkinan Anda ini mengalami six building syndrome. Jadi ya, sindrom kalau memasuki gedung, jadi suasananya. Jadi tidak hanya yang gedung tinggi-tinggi, tapi semua. Ya, sindromnya berbagai macam tadi ya. Kalau ada yang takut ketinggian juga, ya itu salah satunya. Ini akan kita bahas di dalam apa nih. Kemudian selanjutnya itu kalau sudah merasa demikian itu sekarang kita bahas apa sih yang menyebabkan dari six building syndrome ini, atau apa sih terjemahannya, atau apa ya artinya. Ini merupakan suatu penyakit ketika seseorang atau sekelompok orang tertentu merasakan keluhan atau ketidaknyamanan yang mengganggu kesehatan saat berada di sebuah gedung atau ruangan tertutup sebetulnya. Nah, jadi ini arti dari itulah penyakit itu tadi, sindrom tadi, six building syndrome. Ya, gejalanya banyak loh pemirsa ini. Jadi ada yang terus bersin-bersin, batuk-batuk, atau iritasi selaput lendir, matanya merah, pedih, berair, kemudian kok merasa sulit bernapas, gatal, tenggorokannya gatal, dan sebagainya. Kemudian gangguan neurotoksik, itu neurotoksik, sakit kepala, mudah tersinggung, sulit konsentrasi. Ada juga yang munculnya di kulit, gangguan kulit, seperti kulitnya gatal, alergi. Ya. Ada yang bahkan sampai gangguan saluran cerna, seperti diare dan sebagainya. Memang tapi tidak spesifik ini penyakitnya. Tapi kalau sudah keluar dari gedung ini membaik, ya ini ya jadi masalah. Jadi kalau sudah keluar selesai, nanti masuk muncul lagi begitu. Jadi kalau kita bahas apa sih penyebab dari six building syndrome ini, adalah terakumulasinya polutan dan radio elektromagnetik di dalam gedung.
Wah, sumber polutannya dari mana? Sumber polutannya ya. Bisa polutan kimia dari dalam ruangan. Nah, contohnya dari bahan pembersih yang ngelap-lap ngepel lantai. Nah, atau ada yang rokok. Nah, itu kemudian karbon monoksida dari mesin printer misalnya. Bisa jadi gitu. Kemudian polutan yang dari luar ruangan. Dari luar ruangan bisa masuk juga di dalam gedung. Nah, itu misalnya asap kendaraan bermotor. Nah, kemudian asap-asap yang lain dari pembakaran sampah misalnya. Ini kan bedanya yang dari tadi dari dalam ruangan, ini dari luar ruangan. Kemudian ada lagi pencemar biologis dan alat elektronik tadi. Ya, tentunya ya bakteri, virus, jamur di dalam ruangan yang menempel-nempel pada benda-benda tersebut bisa jadi. Dan alat elektronik yang memancarkan elektromagnetik. Nah, itu kan banyak kerja di kantoran ya, banyak alat elektromagnetik itu tadi. Itulah penyebab kira-kira sex building syndrome itu tadi. Jadi kita bagaimana mengatasi penyakit sex building syndrome ini? Apakah sedikit-sedikit kita harus keluar, sedikit-sedikit keluar menyegarkan? Kan tidak efektif dan efisien. Nah, makanya penjelasan dalam jangka panjangnya bagaimana? Ya, itu. Jadi, saya teringat ini ada suatu tanaman yang mampu menyerap polutan-polutan. Nah, oleh karena itu tanaman ini, Sansevieria ini harus kita pelihara di dalam ruangan. Nah, selain menyerap polutan, ini kalau saya maksudnya juga ini seperti alamiah. Jadi di dalam itu ada pohon-pohonan. Nah, gitu. Tadi kalau Sansevieria tadi kan selama ini bisa menyerap 107 unsur polutan. Wah, 107 banyak ini. Serta radiasi elektromagnetik. Nah, ini. Jadi yang di dalam itu diserap. Nah, jadilah fungsi Sansevieria itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sebagai tanaman, ini kan jelas menghasilkan oksigen dia. Yang tentunya baik bagi kesehatan kita, dan nanti ruangan akan pasti terasa lebih nyaman, lebih sejuk. Nah, ini yang saya sampaikan. Yang ketiga, fungsinya adalah karena bentuknya unik dan warnanya indah, itu kan menyehatkan mata kita, mempengaruhi psikologis kita yang melihatnya, sehingga wah ini nyaman, bagus gitu. Nah, itulah fungsi dari Sansevieria kita ini. Kemudian bagaimana aplikasinya? Ya, tentunya kan mudah saja, diatur yang cantik, potnya diganti yang cantik, yang supaya indah gitu. Selain fungsi tadi ya, fungsi biologis, juga fungsi psikologisnya harus diatur. Ya tinggal tanam di pot, kemudian taruh di sudut-sudut ruangan. Nah, gitu. Perlu diketahui Sansevieria jenisnya banyak ya. Ya ini lidah mertua Sansevieria itu. Jadi tidak hanya yang digambar ini yang tipe Trifasciata laurenti, tapi jenis-jenisnya sangat banyak. Selain itu untuk menambah khasana. Itu. Jadi sangat banyak jenisnya. Tetapi nanti setelah kita biarkan ya harus dirawat. Jangan dibiarkan terus selesai masalah. Jadi ya dirawat. Cara perawatannya bersihkan daunnya, dilap sambil untuk kegiatan. Kemudian ini yang penting, untuk menyehatkan kembali dia juga perlu sehat juga. Makanya sering dia dikeluarkan agar keluar ruangan supaya kena matahari. Jadi nanti kalau sudah terlalu lama ya dikeluarkan supaya kena sinar matahari, udara luar. Kira-kira seminggu sehat lagi, masukkan lagi atau dirotasi dengan tanamannya yang lain gitu. Demikian ini pemirsa, mudah-mudahan yang mengalami sex building syndrome ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan kita memelihara atau menanam Sansevieria.
Oke pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.